Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, dan halo untuk semua sahabat kisah horor 8 dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah horor yang menegangkan dan menakutkan, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga bisa menghibur kalian semua. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Kelut, Dika dan Sari menjalani hidup mereka dalam kesederhanaan. Desa itu, yang dikelilingi oleh hutan lebat dan ladang-ladang yang subur, tampak damai di siang hari. Namun, di balik ketenangan yang tampak, desa itu menyimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh sebagian orang. Salah satunya adalah Dika dan Sari, pasangan muda yang tak pernah lepas dari kesulitan hidup. Dika, pria berusia 28 tahun, adalah seorang petani yang bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Setiap pagi, dia bangun sebelum matahari terbit dan pergi ke ladang dengan semangat. Meski hasil panen tidak pernah cukup, Dika tetap berusaha keras untuk menyediakan makanan bagi keluarganya. Namun, meskipun ia bekerja tak kenal lelah, mereka masih hidup dalam kemiskinan. Hutang-hutang yang menumpuk semakin membuat hidup mereka terasa berat. Sari, istrinya yang berusia 25 tahun, selalu mendampingi Dika dengan penuh kesabaran. Sejak pernikahan mereka 3 tahun lalu, Sari selalu berusaha menjadi pendamping yang setia. Ia tak pernah mengeluh, meski hidup mereka serba kekurangan. Setiap malam setelah Dika pulang dari ladang, Sari akan menyiapkan makanan yang sederhana untuk mereka berdua. Namun, meski hatinya penuh kasih, ia merasa semakin tertekan oleh keadaan mereka yang tak kunjung membaik. Suatu malam setelah makan malam yang sederhana, Dika duduk di samping Sari di depan rumah mereka yang kecil. Angin malam yang dingin berhembus pelan, dan cahaya bulan purnama menerangi halaman yang sepi. Dika menatap ke kejauhan, matanya tampak kosong dan lelah. Ia merasa terhimpit oleh segala beban yang harus dipikulnya. "Sari," kata Dika, suara penuh kelelahan. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Meskipun aku bekerja keras, kita masih tidak bisa keluar dari kemiskinan ini. Hutang-hutang itu semakin menumpuk dan kita seolah tak pernah bisa cukup." Sari memandang Dika dengan penuh perhatian. Matanya yang lembut menggambarkan rasa khawatir. "Dika, aku tahu betapa kerasnya usahamu. Aku juga merasakannya. Tapi jangan terlalu terbebani. Kita harus percaya bahwa ada jalan keluar, bahwa kita akan bisa melalui ini semua." Namun meskipun Sari berkata begitu, ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup seperti ini. Setiap bulan mereka terpaksa meminjam uang dari tetangga. Dan meskipun Dika bekerja keras di ladang, hasilnya tidak pernah cukup untuk membayar semua hutang. Hidup mereka semakin terhimpit, dan harapan yang dulu ada kini mulai memudar. Pada malam itu, saat Dika dan Sari terbaring di tempat tidur yang sempit, Dika terjaga lebih lama dari biasanya. Ia merasa gelisah. Pikirannya dipenuhi dengan kebingungan dan keputusasaan. "Apa yang harus aku lakukan?" batinnya. "Jika begini terus, kita akan tenggelam dalam hutang, dan kehidupan kita tidak akan pernah berubah." Namun, pada saat itulah, sebuah suara di dalam dirinya mulai muncul. Suara yang berbisik tentang cara untuk keluar dari kesulitan ini. Suara itu mengingatkannya pada sebuah cerita yang pernah didengarnya dari seorang tetua desa. Cerita tentang sebuah ritual pesugihan yang bisa memberikan kekayaan dengan cepat, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Keesokan harinya, Dika merasa tidak tenang. Ia merasa seperti ada yang mengganggu pikirannya. Ia tahu bahwa cerita itu bukan hanya legenda, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi. Meski ia merasa takut dan ragu,
Keinginannya untuk keluar dari kemiskinan membuatnya berpikir bahwa mungkin ini adalah satu-satunya jalan yang bisa ia tempuh. Sari yang melihat kegelisahan Dika bertanya dengan lembut, "Dika, kamu terlihat berbeda hari ini. Ada yang mengganggumu?" Dika menatap istrinya, ragu untuk berbicara. Namun, setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka mulut. "Sari, aku mendengar cerita tentang ritual pesugihan di Gunung Kelut. Mereka bilang kalau kita mengikuti ritual itu, kita bisa mendapatkan kekayaan yang tak terbayangkan. Tapi harga yang harus dibayar sangat tinggi." Sari terkejut mendengar kata-kata Dika. "Apa? Ritual pesugihan? Itu berbahaya, Dika. Kau tahu sendiri, orang-orang yang melakukannya seringkali kehilangan segalanya. Banyak yang tak pernah kembali lagi." Dika menundukkan kepala, merasa cemas. "Aku tahu, Sari. Tapi kita sudah hampir kehabisan waktu. Hutang-hutang kita semakin banyak dan aku tidak tahu lagi bagaimana cara kita bisa bertahan. Apa kita harus terus hidup seperti ini selamanya?" Sari terdiam. Matanya memerah karena menahan air mata. Ida tahu bahwa Dika tidak sedang mencari jalan keluar yang mudah. Namun, ia juga merasa bahwa jika mereka terus bertahan dengan cara yang sama, mereka akan tenggelam dalam kemiskinan yang tak berujung. "Dika, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi apapun yang terjadi, aku akan tetap bersamamu." Malam itu, saat mereka berbaring dalam keheningan, Dika dan Sari saling berpelukan. Meskipun ada ketakutan yang menggelayuti hati mereka, mereka tahu bahwa mereka hanya punya satu pilihan. Keputusan itu harus dibuat. Mereka harus mencari cara untuk mengubah nasib mereka, apapun risikonya. Dika kemudian bangun di tengah malam, matanya penuh dengan tekad. Ia tahu bahwa ritual yang disebutkan oleh kakek Surya adalah jalan terakhir mereka untuk keluar dari kesulitan ini. "Aku harus pergi," pikir Dika. "Aku harus melakukannya demi kita." Pagi itu, Dika bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya terbit, namun pikirannya sudah dipenuhi dengan kegelisahan yang semakin membebani. Meski Sari masih terlelap di sampingnya, Dika tidak bisa tidur lagi. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari yang akan mengubah hidup mereka. Hari ini, ia harus memutuskan apakah akan mengikuti petunjuk kakek Surya dan mencari jalan keluar melalui ritual pesugihan yang mengerikan di Gunung Kelut. Dika menatap keluar jendela kecil rumah mereka, melihat langit yang perlahan memerah. Udara pagi yang dingin menyentuh wajahnya, tetapi tidak bisa menyejukkan kegelisahan yang ada di dalam hatinya. Ia teringat pada malam sebelumnya, saat kakek Surya mengungkapkan cerita tentang ritual pesugihan di Gunung Kelut, sebuah tempat yang dihormati sekaligus ditakuti oleh orang-orang di desa itu. Di puncaknya, ada sebuah altar kuno, tempat di mana para penduduk desa yang putus asa dapat memperoleh kekayaan yang tak terbayangkan. Namun, setiap orang yang mengikuti ritual itu harus membayar harga yang sangat mahal. Jiwa mereka akan terikat selamanya dengan kekuatan gelap yang menguasai gunung tersebut. Dika memijat pelipisnya, mencoba menenangkan pikiran yang kacau. Semua yang kakek Surya katakan terngiang di telinganya. Kekayaan yang tak terbayangkan, dengan harga yang sangat tinggi. Terkadang Dika berpikir apakah mereka bisa terus bertahan dalam kondisi yang sama. Setiap hari rasanya seperti hidup dalam penantian yang sia-sia, tanpa ada harapan atau perubahan. Dengan perlahan, Dika berpaling ke arah Sari yang masih terbaring dalam tiduran. Tubuhnya tenang meskipun beban kehidupan mereka yang begitu berat. Daika ingin bangun dari kemiskinan ini, ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Sari dan masa depan yang lebih cerah untuk mereka berdua. Namun, ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, di mana setiap langkah yang diambil bisa membuatnya terjerumus ke dalam kegelapan yang tak terduga. "Sari," bisiknya pelan, seakan tidak ingin membangunkannya. Namun, Sari perlahan membuka matanya dan menatap Dika dengan lembut. "Ada apa, Dika?" tanyanya, masih dengan suara serak karena baru bangun tidur. Matanya penuh kehangatan, namun Dika bisa melihat ada sedikit kecemasan di balik pandangannya. Dika tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan keraguannya. "Tidak ada, Sari. Hanya saja, aku merasa..."
Kita harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar bekerja di ladang setiap hari. Aku ingin kita memiliki lebih dari yang kita miliki sekarang. Sari mengangkat kepala dan duduk, menatap Dika dengan perhatian penuh. Apa maksudmu, Dika? Apakah kamu memikirkan sesuatu yang baru? Dika terdiam sejenak. Ia bisa melihat Sari mulai merasakan ketegangan yang ada di dirinya. Sari, katanya, suaranya lebih serius. Aku mendengar sebuah cara. Mungkin satu-satunya cara kita untuk keluar dari kemiskinan ini. Itu adalah ritual di Gunung Kelut. Kakek Surya mengatakan kita bisa mendapatkan kekayaan yang kita inginkan, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Sari terkejut. Ritual pesugihan? Tanyanya dengan wajah pucat, matanya lebar penuh ketakutan. Dika, kamu tahu kan itu berbahaya? Banyak orang yang mengikuti ritual itu hilang tanpa jejak, atau bahkan lebih buruk. Mereka kehilangan jiwa mereka. Aku tidak ingin kita terlibat dalam hal itu. Dika menghela napas panjang. Aku tahu, Sari. Aku tahu betapa berbahayanya itu. Tapi apa pilihan kita? Hutang-hutang kita semakin banyak. Kita bekerja keras setiap hari, tetapi masih tidak bisa keluar dari kesulitan ini. Kita harus membuat keputusan besar. Sari menggenggam tangan Dika erat, seolah mencoba memberikan kekuatan kepada suaminya. Dika, aku ingin kita bertahan. Aku ingin kita mencoba cara lain, yang lebih baik dan lebih aman. Jangan biarkan kita terperangkap dalam godaan itu. Dika menatap Sari dengan penuh rasa sayang. Ia tahu betul bahwa Sari selalu mengutamakan kebaikan mereka. Tapi di dalam hatinya, Dika merasa bahwa ritual itu mungkin satu-satunya cara. Sari, katanya dengan suara lebih lembut, aku sangat mencintaimu. Aku ingin memberikan yang terbaik untukmu. Aku ingin kita punya masa depan yang lebih baik, lebih aman. Tapi jika kita terus seperti ini, kita akan selalu berada dalam bayang-bayang kemiskinan. Aku tidak ingin melihatmu terus menderita. Sari terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tahu betapa kerasnya Dika berjuang untuk mereka. Ia juga tahu betapa berat keputusan yang harus mereka ambil. Namun, ia tidak ingin kehilangan Dika. Dan lebih dari itu, ia tidak ingin hidup mereka terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa mereka kendalikan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sari akhirnya. Suaranya bergetar. Aku tidak tahu apakah ini jalan yang benar, tapi jika kamu yakin, aku akan mendukungmu. Dika menatap Sari dengan penuh kasih, merasa seolah-olah seluruh beban dunia ada di pundaknya. Aku tidak tahu, Sari. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi jika kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Dengan keputusan yang telah dibuat, meskipun penuh ketidakpastian, Dika dan Sari akhirnya bergegas bersiap. Mereka tahu, meskipun berat, mereka harus menghadapi jalan yang penuh risiko ini bersama-sama. Mereka berdua pergi menuju Gunung Kelut dengan hati yang penuh keraguan dan harapan yang samar, tak tahu apakah mereka akan kembali seperti yang mereka inginkan, atau apakah mereka akan tenggelam dalam kegelapan yang tak terbayangkan. Malam itu, saat bulan purnama menyinari langit dengan cahayanya yang murni, Dika dan Sari bersiap untuk memulai perjalanan yang akan mengubah hidup mereka. Kegelapan malam menyelimuti desa mereka, tetapi di dalam hati mereka ada cahaya yang memandu, sebuah harapan yang samar, meskipun penuh dengan ketakutan dan keraguan. Dika dan Sari meninggalkan rumah mereka, dengan perlahan menyusuri jalan setapak yang sempit dan penuh bebatuan. Hanya ada suara langkah kaki mereka yang terdengar di malam yang sunyi. Angin dingin dari Gunung Kelut berhembus kencang, seolah-olah mengingatkan mereka akan bahaya yang akan mereka hadapi. Sari menggigil, bukan hanya karena dinginnya malam, tetapi juga karena ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Apakah kita benar-benar harus melakukannya, Dika? Sari akhirnya mengeluarkan suara. Suaranya bergetar karena cemas. Aku takut, jika kita pergi ke sana, kita tidak akan kembali sama seperti sebelumnya. Dika menatap Sari, matanya penuh dengan tekad, meskipun hatinya juga dipenuhi dengan kebimbangan. Aku tahu ini sangat berbahaya, Sari. Tapi kita tidak punya pilihan lain.
Jika kita terus seperti ini, kita akan selalu terjebak dalam kemiskinan. Aku ingin memberikan kehidupan yang lebih baik untuk kita berdua. Dan untuk itu, kita harus berani mengambil langkah ini. Saripai tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi perasaan berat di hatinya semakin mendalam. Ia tahu betapa besar keinginan Dika untuk mengubah nasib mereka. Namun ia juga merasa takut dengan apa yang mungkin mereka hadapi. Ritual pesugihan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap enteng. Kakek Surya telah mengingatkan mereka tentang harga yang harus dibayar, namun harapan untuk keluar dari kesulitan ini mendorong mereka untuk terus berjalan. Mereka terus melangkah menyusuri jalanan yang semakin gelap dan sunyi. Setiap langkah terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menarik mereka mundur. Jalan menuju Gunung Kelut sepi, dan hampir tidak ada orang yang berani melaluinya, kecuali mereka yang mencari kekayaan melalui cara yang gelap. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya sampai di kaki gunung. Suara gemerisik pepohonan dan desiran angin yang kuat di sekitarnya membuat suasana semakin mencekam. Gunung Kelut, yang dikenal dengan keindahannya sekaligus keangkerannya, tampak menakutkan di bawah cahaya bulan. Kabut mulai turun menutupi jalan setapak yang mereka lalui. Setiap langkah terasa semakin terisolasi, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua dan kegelapan yang mengelilingi. Dika memandang ke atas, ke puncak Gunung Kelut yang tersembunyi di balik kabut tebal. Di sana, di puncak itu, mereka tahu mereka akan menemukan altar ritual yang dijanjikan, tempat di mana mereka harus membuat keputusan besar untuk masa depan mereka. Dika menggenggam tangan Sari, mencoba memberi kekuatan pada istrinya, meskipun hatinya sendiri dipenuhi keraguan. Sari, bisiknya, kita sudah sangat dekat. Kita harus melakukannya. Kita harus percaya bahwa ini adalah kesempatan kita untuk keluar dari kemiskinan. Sari hanya mengangguk, tetapi matanya yang berkaca-kaca menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya yakin dengan keputusan yang mereka ambil. Namun, ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi. Mereka mulai mendaki lebih jauh ke dalam kegelapan, melewati pepohonan besar yang semakin jarang dan batu-batu besar yang menghalangi jalan mereka. Semakin jauh mereka melangkah, semakin mereka merasa seolah-olah mereka sedang memasuki dunia yang berbeda. Dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan bahaya yang tidak bisa mereka hindari. Tiba-tiba, sebuah suara yang aneh terdengar dari dalam kabut. Suara itu seperti desahan angin yang dibawa oleh hembusan lembah. Sari berhenti dan menoleh ke belakang, merasa seperti ada yang mengawasi mereka. Dika, apa itu? Suaranya serak karena ketakutan. Dika mendengar suara itu juga, namun ia mencoba menenangkan istrinya. Itu hanya angin, Sari. Jangan takut. Tetapi Sari tidak bisa menghilangkan perasaan aneh itu. Ia merasa seolah-olah sesuatu yang tak terlihat mengikuti mereka, menunggu di kegelapan. Meskipun ia berusaha menenangkan dirinya, ketakutan itu terus merayap ke dalam dirinya. Mereka melanjutkan perjalanan, dan setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di sebuah tempat yang sangat berbeda dari yang lain. Sebuah altar kuno yang terletak di tengah lingkaran batu besar. Altar itu tampak begitu tua, tertutup lumut dan tanaman rambat yang tampaknya telah bertumbuh selama berabad-abad. Api yang menyala dengan warna merah menyala menjulang tinggi di tengah altar, menciptakan bayangan yang menyeramkan di sekitar mereka. Di sekitar altar itu, berdiri beberapa sosok bayangan, makhluk-makhluk yang tampaknya bukan manusia, dengan mata yang gelap dan tubuh yang terbungkus dalam jubah hitam. Dika dan Sari berdiri terdiam, menatap makhluk-makhluk itu, merasa seolah-olah mereka telah sampai pada titik yang tak bisa diubah lagi. Suasana menjadi semakin mencekam, dan Dika bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Sari, bisik Dika dengan suara gemetar. Ini dia, kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus melakukan ini. Sari menggenggam tangan Dika erat. Dika, aku takut. Makhluk yang berdiri di depan mereka mulai bergerak mendekat, wajah mereka tidak tampak jelas, seolah-olah diselimuti bayangan gelap. Salah satu makhluk itu melangkah maju dan berkata dengan suara berat yang menggema di udara malam. Selamat datang, kalian telah datang untuk memulai perjalanan yang tak akan pernah berakhir. Dika menelan ludahnya. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya dengan suara yang penuh kecemasan.
Makhluk itu tersenyum, meskipun tidak ada ekspresi wajah yang jelas terlihat. Ikuti petunjuk kami, dan persiapkan diri untuk mengorbankan apa yang kalian cintai. Hanya dengan itu, kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Saat itu, perasaan Dika dan Sari semakin tak terkontrol. Mereka berdiri di depan altar, siap untuk melakukan ritual yang bisa mengubah nasib mereka selamanya. Namun, mereka tidak tahu apakah apa yang mereka hadapi adalah jalan menuju kebahagiaan, atau apakah mereka akan terperangkap dalam kegelapan yang tidak pernah bisa mereka hindari. Dika dan Sari berdiri di depan altar yang terletak di puncak Gunung Kelut. Sekeliling mereka dipenuhi kabut tebal yang membuat suasana semakin mencekam. Api merah yang berkobar di tengah altar memberikan cahaya yang suram, menerangi wajah-wajah bayangan yang mengelilingi mereka. Para penjaga ritual yang tampak seperti makhluk gaib berdiri diam, memandang mereka dengan mata yang penuh misteri. Dika dan Sari merasa tubuh mereka lemah, seolah seluruh dunia terasa sangat berat, dan mereka mulai merasa terperangkap di antara dunia nyata dan dunia gaib yang mereka tak bisa pahami. Salah satu makhluk gaib itu melangkah maju, suara langkahnya seperti desiran angin yang berbisik di telinga mereka. Wajahnya tertutup bayangan hitam, namun Dika bisa merasakan bahwa makhluk itu mengawasi mereka dengan penuh kehati-hatian. Dengan suara yang dalam dan menggema, makhluk itu berkata, "Kalian telah sampai di sini, membawa harapan yang besar dan ketakutan yang dalam. Apa yang kalian cari? Kalian datang dengan tujuan yang jelas untuk mendapatkan kekayaan, tetapi harga yang harus kalian bayar tak akan pernah bisa terbayar dengan uang." Dika dan Sari saling memandang, keduanya merasa gelisah, namun tetap berusaha kuat. "Kami datang untuk mencari jalan keluar dari kemiskinan kami," jawab Dika dengan suara pelan, namun tegas. "Kami siap melakukan apapun untuk mengubah nasib kami. Apa yang harus kami lakukan?" Makhluk itu tidak segera menjawab. Sebaliknya, ia hanya berdiri diam. Matanya yang tak terlihat hanya berkilauan dalam kegelapan. Waktu terasa semakin lambat, dan Dika merasakan suhu tubuhnya semakin dingin. Setiap napasnya terasa berat, terhalang oleh ketakutan yang mendalam. Di sampingnya, Sari menggenggam tangannya erat, matanya penuh kecemasan. Akhirnya, makhluk itu berbicara lagi dengan suara serak yang terasa lebih berat. "Jika kalian benar-benar ingin kekayaan yang kalian inginkan, kalian harus berkorban. Tidak hanya harta kalian, tetapi lebih dari itu. Kalian harus memberikan sesuatu yang lebih berharga daripada apapun. Kalian harus menukar pasangan kalian dalam ritual ini. Inilah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kekayaan yang tak terbayangkan." Dika terdiam seolah-olah kata-kata itu tidak bisa langsung dicerna oleh pikirannya. "Tukar pasangan?" tanya Dika dengan suara gemetar. Wajahnya semakin pucat. "Apa maksudmu? Kami harus Ya," jawab makhluk itu dengan suara tegas dan datar. "Kalian harus bertukar pasangan dalam ritual ini. Hanya dengan demikian kalian bisa memperoleh apa yang kalian inginkan. Setelah itu, kalian akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Namun ingat, apa yang kalian lakukan di sini tak akan pernah bisa diubah kembali. Sekali kalian melangkah, kalian akan terikat oleh janji ini selamanya." Sari menunduk, hatinya dipenuhi oleh kecemasan yang semakin dalam. Ia menggenggam tangan Dika lebih erat, mencoba menenangkan dirinya. "Dika, kita tidak bisa melakukannya," katanya dengan suara tertahan. "Tukar pasangan, itu terlalu berat. Apa yang mereka minta itu tidak manusiawi." Dika menatap wajah Sari, matanya penuh dengan rasa sakit. Namun di dalam hatinya, ada suara yang lebih keras. Suara yang mengatakan bahwa mereka sudah terperangkap. Jalan ini adalah satu-satunya jalan keluar yang mereka miliki. Ia bisa merasakan ketakutan yang juga ada di dalam diri Sari. Tetapi ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi. "Kita tidak punya pilihan, Sari," kata Dika dengan suara penuh keraguan. "Jika kita terus seperti ini, kita akan tenggelam dalam kemiskinan. Aku tidak ingin melihatmu terus menderita. Aku akan melakukan apa saja untuk membuat kita punya kehidupan yang lebih baik." Sari memandang Dika, matanya penuh dengan air mata. "Dika, aku takut. Aku takut kita akan kehilangan segalanya. Kita tidak hanya akan kehilangan harta, tapi jiwa kita akan terperangkap di sini, di dunia ini yang gelap." Makhluk itu menyeringai,
seolah mendengar percakapan mereka. Waktu kalian semakin sedikit. Keputusan sudah diambil. Jika kalian ingin kekayaan yang kalian impikan, lakukanlah apa yang diminta. Ia melangkah mundur dan memberi isyarat dengan tangannya, seolah mempersilakan mereka untuk melanjutkan ritual. Dika dan Sari merasa tubuh mereka semakin lelah, seolah kekuatan mereka terkuras oleh ketakutan dan kebingungan. Mereka tahu bahwa mereka telah sampai di titik yang tak bisa diubah. Dan meskipun hati mereka berdegup kencang, mereka melangkah maju menuju altar yang penuh dengan bayangan gelap. Mereka dikelilingi oleh makhluk-makhluk itu, dan perlahan-lahan mereka menyadari bahwa tak ada jalan keluar lagi. Semua yang mereka lihat sekarang hanya bayangan yang bergerak, wajah-wajah yang tampak mengerikan dan asing. Mereka tahu bahwa keputusan yang akan mereka buat sekarang akan mengikat mereka selamanya. Keputusan yang tak bisa diubah. Dika menatap Sari, matanya penuh dengan keteguhan. Sari, kita harus lakukan ini. Untuk kita, untuk masa depan kita. Sari menunduk, menahan air mata. Ia merasa hatinya seperti tertinggal di suatu tempat yang jauh. Aku takut, Dika. Tapi jika ini satu-satunya cara, aku akan mengikutimu. Tapi kita harus tahu, apa yang kita lakukan malam ini akan menghantui kita selamanya. Keduanya berdiri di depan altar itu, tahu bahwa jalan yang mereka pilih akan mengubah hidup mereka dalam cara yang tak bisa mereka bayangkan. Mereka harus memilih untuk mengikuti ritual yang mengerikan ini atau terjebak dalam kemiskinan selamanya. Tidak ada pilihan yang benar-benar aman, hanya keputusan yang harus diambil dalam kegelapan yang menghantui mereka. Makhluk itu melangkah maju dan mengangkat tangannya. Kalian telah membuat keputusan. Ritual ini akan dimulai. Siapkan diri kalian. Ketegangan semakin terasa di udara saat Dika dan Sari berdiri di depan altar yang menakutkan itu. Para penjaga ritual, makhluk-makhluk gaib yang tak tampak sepenuhnya manusia, mengelilingi mereka dengan tatapan yang kosong dan penuh misteri. Kabut tebal yang menyelimuti Gunung Kelut mulai merayap ke dalam lingkaran batu tempat mereka berdiri. Api merah yang berkobar di tengah altar itu menciptakan bayang-bayang yang mengerikan di sekitar mereka, memantulkan cahaya yang menyeramkan ke seluruh area, sementara suara gemerisik angin dan desahan tanah terdengar di kejauhan. Dika merasakan jantungnya berdegup kencang, hampir terasa seperti ingin keluar dari dadanya. Ia menatap Sari yang berdiri di sampingnya dengan tubuh kaku. Matanya yang penuh ketakutan seolah mengatakan bahwa ia ingin lari, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sari dengan suara bergetar. Matanya berkilau dengan air mata yang tak bisa lagi ia tahan. Aku tidak ingin kehilanganmu, Dika. Ini semua terlalu mengerikan. Aku takut kita akan kehilangan diri kita sendiri. Dika meraih tangannya dengan erat, mencoba memberikan kekuatan pada istrinya meskipun hatinya juga penuh kecemasan. Sari, kita sudah sampai sejauh ini. Ini adalah satu-satunya cara kita bisa mengubah hidup kita. Aku janji, kita akan kembali setelah ini. Kita hanya perlu melakukannya untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Namun dalam hatinya, Dika juga merasakan ketakutan yang mendalam. Ia tahu betul bahwa ritual ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani dengan mudah. Tapi ia sudah terjebak dalam jalan yang tak bisa mundur lagi. Salah satu makhluk gaib, sosok tinggi dengan jubah hitam yang menyelimuti tubuhnya, melangkah maju. Wajahnya tetap tersembunyi dalam bayangan. Namun Dika bisa merasakan tatapan matanya yang penuh dengan kehampaan. Kalian telah datang jauh, dan sekarang kalian akan mengikuti jalannya. Tidak ada yang bisa kembali setelah kalian melewati batas ini. Dika menelan ludah, suaranya tercekat. Kami siap, jawabnya dengan suara serak. Tolong beri kami kesempatan untuk mengubah nasib kami. Makhluk itu mengangkat tangannya dengan gerakan perlahan. Suara gemuruh terdengar dari bawah tanah, dan tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Sari menggenggam tangan Dika lebih erat, namun ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi. Semua yang mereka miliki kini tergantung pada keputusan yang akan mereka buat malam ini. Pilihlah dengan bijak. Suara makhluk itu bergema di telinga mereka. Kalian harus bersedia bertukar pasangan untuk menerima apa yang kalian inginkan. Salah satu dari kalian harus rela menyerahkan pasangan hidupnya untuk mendapatkan kekayaan yang tidak terbayangkan.
Ini adalah harga yang harus dibayar. Sari memandang Dika dengan pandangan yang penuh ketakutan dan kebingungan. Dika, aku tidak bisa. Aku tidak bisa menyerahkanmu. Bagaimana bisa aku rela melihatmu dengan orang lain? Tangisannya semakin keras. Aku tidak ingin kehilanganmu. Dika menatap Sari, dan meskipun hatinya juga terikat dengan rasa takut dan ragu, ia tahu bahwa mereka telah sampai di titik ini. Sari, kita sudah tidak punya pilihan lain. Kita sudah terjebak dalam kemiskinan ini terlalu lama. Ini adalah jalan satu-satunya untuk memberi kita kehidupan yang lebih baik. Sari menggelengkan kepalanya, air mata mulai membasahi pipinya. Tapi aku tidak bisa menerima ini, Dika. Tidak bisa, katanya lirih, matanya penuh dengan ketakutan. Makhluk yang berdiri di depan mereka hanya tersenyum, senyuman yang penuh dengan kesenangan yang mengerikan. Kalian tidak mengerti. Kekayaan yang kalian inginkan hanya bisa diperoleh melalui pengorbanan. Setiap pilihan memiliki harga, dan hanya dengan menyerahkan apa yang paling berharga, kalian bisa memperoleh apa yang kalian dambakan. Tiba-tiba, sebuah cahaya yang sangat terang menyinari altar itu. Daika dan Sari merasa tubuh mereka dipenuhi oleh energi yang luar biasa, seolah-olah ada kekuatan yang menguasai mereka. Mereka tidak bisa bergerak, hanya bisa merasakan diri mereka terhisap ke dalam sebuah ruang yang sangat gelap. Saat itulah suara makhluk itu terdengar lagi. Kalian berdua harus memilih siapa yang akan mengorbankan pasangan mereka. Itu adalah keputusan yang harus kalian buat. Dan hanya setelah itu, kalian akan menerima kekayaan yang kalian inginkan. Salah satu dari kalian harus bertukar pasangan. Dika merasa seolah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Ia memandang Sari, yang tampak sangat terkejut dan bingung. Hatinya terasa sesak, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Mereka harus memilih, atau mereka akan terjebak dalam kekosongan yang tak berujung. Dika, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Sari terisak. Ia menggenggam tangan Dika dengan sangat erat, seolah takut kehilangan dirinya. Makhluk itu sekali lagi mengangkat tangannya, dan tubuh Dika dan Sari tiba-tiba terasa seperti dihimpit oleh kekuatan tak terlihat. Mereka merasa bahwa mereka sedang berada di persimpangan jalan yang sangat berat. Tak ada pilihan lain selain bertindak, namun harga yang harus dibayar untuk keputusan ini begitu mahal. Waktu hampir habis, suara makhluk itu menggetarkan udara di sekitar mereka. Pilihlah. Dengan perasaan yang hancur dan tak terungkapkan, Dika menatap Sari untuk terakhir kalinya. Ia merasakan betapa sulitnya keputusan ini. Bagaimana hati mereka yang saling mencintai harus terpisah dalam upaya untuk mencapai kekayaan yang dijanjikan. Keputusan itu akan meninggalkan bekas yang tak bisa terhapuskan dalam hidup mereka. Jika ini yang harus kita lakukan untuk masa depan kita, maka aku siap. Kata Dika akhirnya, suaranya penuh keputusasaan. Aku akan rela menyerahkan diriku, Sari. Karena aku tahu, ini adalah satu-satunya cara kita bisa keluar dari kesulitan ini. Sari menatapnya dengan air mata yang semakin membasahi pipinya. Dika, aku tidak tahu apakah ini keputusan yang benar. Tapi jika kamu yakin, aku akan mengikutimu. Aku akan rela melakukan apapun untuk kita. Dengan keputusan yang telah diambil, mereka siap untuk melangkah lebih jauh ke dalam ritual yang mengerikan. Makhluk itu mengangguk. Senyuman lebar di wajahnya yang gelap. Kalian telah memilih. Keputusan kalian akan mengikat hidup kalian selamanya. Kekayaan yang kalian impikan akan segera menjadi milik kalian. Tetapi ingat, kehidupan kalian tidak akan pernah sama lagi. Setelah Dika dan Sari mengucapkan kata-kata mereka, makhluk itu yang berdiri di depan altar mulai bergerak. Tanpa kata-kata lebih lanjut, makhluk tersebut mengangkat kedua tangannya ke udara, dan sebuah energi gelap yang sangat kuat mulai mengelilingi mereka. Dika dan Sari merasa tubuh mereka semakin berat, seolah-olah mereka dihimpit oleh kekuatan yang tak terlihat. Kabut yang menutupi puncak Gunung Kelut semakin tebal, menciptakan atmosfer yang penuh ketegangan dan keputusasaan. Dika menatap Sari dengan penuh kekhawatiran. Sari, kita tidak bisa mundur lagi. Kita sudah sampai di titik ini. Aku mohon, percayalah padaku. Katanya, suaranya bergetar. Sari menundukkan kepala, air mata mengalir di pipinya.
Dika, aku takut. Kita akan kehilangan lebih dari sekadar harta. Kita akan kehilangan diri kita sendiri. Aku tidak tahu apakah ini jalan yang benar. Aku takut kita tidak akan kembali dari sini, kata Sari dengan suara tercekat. Jangan khawatir, Sari, jawab Dika, meskipun hatinya penuh dengan kecemasan. Aku akan selalu bersamamu. Kita akan melalui ini bersama. Namun, saat itulah makhluk gaib yang berdiri di tengah altar mulai bergerak maju, mendekati mereka dengan langkah-langkah yang berat. Dengan suara berat, makhluk itu berkata, "Kalian telah memilih jalan ini. Sekarang kalian harus menghadapinya. Ritual ini akan segera dimulai." Dika dan Sari merasa tubuh mereka semakin lemas. Mereka merasakan energi gelap itu semakin menguasai tubuh mereka, memaksa mereka untuk berlutut di hadapan altar. Mereka tidak bisa melawan, meskipun segala rasa takut dan keraguan mereka mengguncang jiwa. Makhluk itu mengarahkan tangannya ke arah mereka, dan dalam sekejap, Dika dan Sari merasa seolah-olah tubuh mereka terbakar oleh api yang tak terlihat. Suasana menjadi semakin mencekam, dan mereka mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam tanah. Tanah di sekitar mereka bergetar, seolah ada kekuatan yang menggerakkan bumi. Suara desisan yang aneh terdengar di sekitar mereka, dan dari dalam kegelapan sosok-sosok lain mulai muncul. Mereka adalah para penjaga ritual yang sudah lama terperangkap di gunung itu. Makhluk yang sudah kehilangan segalanya karena mengikuti jalan yang sama. Jalan yang penuh dengan pengorbanan. "Dika," bisik Sari dengan suara bergetar. "Apa yang akan terjadi pada kita?" Dika menatap Sari dengan mata penuh keputusasaan. "Aku tidak tahu, Sari. Aku tidak tahu. Tapi aku berharap kita bisa keluar dari sini hidup." Satu persatu, makhluk-makhluk itu mendekat. Mereka memandang Dika dan Sari dengan tatapan yang tajam dan kosong. Salah satu makhluk itu berbicara dengan suara yang bergema, menggetarkan jiwa mereka. "Kami adalah penjaga ritual. Kalian telah melangkah ke dalam dunia kami, dan kalian tidak akan keluar tanpa mengorbankan segalanya. Kalian akan menjadi bagian dari kami. Tak akan pernah kembali lagi ke dunia yang kalian kenal." Dika dan Sari merasa tubuh mereka semakin berat, seolah mereka akan tenggelam ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Mereka bisa merasakan bahwa jiwa mereka sudah mulai terikat dengan kekuatan gaib yang menguasai Gunung Kelut. Waktu terasa seperti berhenti, dan dunia di sekitar mereka semakin kabur. Tiba-tiba, sebuah cahaya yang sangat terang memancar dari altar, mengubah suasana menjadi semakin suram. Cahaya itu seperti memisahkan mereka dari kenyataan, membuat mereka merasa terjebak dalam sebuah dunia yang tidak mereka kenal. Mereka bisa merasakan energi gelap yang meresap ke dalam tubuh mereka, memaksa mereka untuk berdiri dan melakukan apa yang diminta. Sekarang saatnya untuk bertukar pasangan. Suara makhluk itu terdengar kembali. "Hanya dengan pengorbanan ini, kalian akan menerima apa yang kalian inginkan. Tidak ada yang bisa kembali setelah ini. Kalian harus menyerahkan satu sama lain untuk menerima kekayaan yang dijanjikan." Dika menatap Sari dengan penuh keharuan, matanya basah oleh air mata. "Sari, aku tidak ingin melakukannya. Tetapi jika ini satu-satunya cara kita bisa selamat, aku akan melakukannya. Tapi aku akan selalu mencintaimu, apapun yang terjadi." Sari dengan hati yang hancur memandang Dika. "Aku juga mencintaimu, Dika. Aku tidak ingin kehilanganmu. Tapi jika ini jalan yang harus kita tempuh, aku akan rela melakukannya. Aku ingin kita memiliki kehidupan yang lebih baik, meskipun aku tahu kita akan kehilangan lebih dari yang kita bayangkan." Dengan penuh keteguhan, meskipun jantung mereka berdebar kencang, mereka melangkah maju. Dika dan Sari tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama setelah ini. Mereka harus memilih untuk mengikuti ritual ini atau terjebak selamanya dalam kemiskinan. Makhluk itu mengangkat tangannya tinggi, dan tiba-tiba Dika dan Sari merasa tubuh mereka terlepas dari kendali. Mereka merasakan kekuatan yang sangat besar menguasai tubuh mereka, memaksa mereka untuk berpisah. Tanpa bisa melawan, mereka dipisahkan satu sama lain, dan sosok yang tampak asing mulai mendekati mereka. Dika merasa tubuhnya dipaksa untuk berdiri bersama seseorang yang bukan istrinya. Sari pun merasakan hal yang sama, dihadapkan dengan sosok asing yang telah dipilih oleh makhluk itu. Ritual itu semakin intens,
Dan Dika serta Sari merasa kesadaran mereka semakin terhimpit. Mereka tidak tahu apakah mereka akan mampu kembali ke dunia mereka atau selamanya terjebak di dalam ritual pesugihan yang mengerikan ini. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan bumi, makhluk itu berkata, "Sekarang, kalian akan melihat dunia yang berbeda. Apa yang kalian inginkan akan menjadi milik kalian, tetapi ingat harga yang kalian bayar adalah jiwa kalian. Tidak ada jalan untuk kembali." Mereka merasa tubuh mereka dipenuhi oleh kekuatan yang luar biasa. Dika merasa matanya semakin kabur, dan Sari juga merasakan hal yang sama. Mereka tahu bahwa mereka tidak hanya memberikan pasangan mereka. Mereka memberikan seluruh jiwa mereka dalam pengorbanan yang sangat besar. Ketika makhluk itu mengangkat tangannya, Dika dan Sari merasa tubuh mereka terhimpit oleh kekuatan gaib yang luar biasa. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang sangat gelap dan kuat mengalir melalui tubuh mereka, mengikat jiwa mereka dengan dunia yang sama sekali tidak mereka kenal. Kabut tebal yang menyelimuti Gunung Kelut mulai menghilang, digantikan oleh kegelapan pekat yang menutupi segala sesuatu. Sekeliling mereka terasa semakin jauh, seolah mereka terjebak dalam dimensi yang tak terjangkau. Dika dan Sari berdiri di hadapan makhluk yang masih menjaga ritual ini. Makhluk-makhluk gaib itu sekarang tampak lebih besar dan lebih menyeramkan. Wajah mereka tak terlihat, hanya bayangan gelap yang bergerak dengan gerakan yang sangat cepat, memutar di sekitar altar seperti putaran yang tak ada habisnya. Dika merasa tubuhnya mulai kehilangan kendali, seolah dia dan Sari terpisah oleh kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Makhluk itu, yang tampak sebagai pemimpin, melangkah maju. Suara desisan terdengar dari bibirnya yang tak terlihat. Ritual ini telah selesai. Kalian telah menyerahkan diri untuk menerima apa yang kalian inginkan. Tapi ingat, kebahagiaan kalian bukanlah milik kalian. Kalian telah menukar kehidupan kalian dengan kekayaan yang datang dari kegelapan. Dika dan Sari menatap satu sama lain, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak benar-benar berada di dunia yang sama lagi. Mereka bisa merasakan bahwa mereka telah terperangkap dalam ritual ini, dan bahwa harga yang mereka bayar lebih besar daripada yang mereka duga. Sari, yang merasa tubuhnya seperti terbakar oleh kekuatan itu, berusaha berbicara. "Apa yang akan terjadi pada kita, Dika?" Suaranya bergetar, penuh ketakutan. "Kita tidak bisa kembali, bukan?" Dika menggenggam tangannya erat, berusaha menenangkan dirinya sendiri meskipun perasaan takut itu hampir memakan dirinya. "Sari, kita sudah melewati ini bersama-sama. Kita harus tetap kuat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita, tapi kita harus bertahan." Tiba-tiba, suara gemuruh yang sangat keras mengguncang tanah di bawah kaki mereka. Tanah di sekitar altar mulai terbelah, dan api merah yang berkobar semakin membesar. Suara jeritan yang tak terlihat terdengar di seluruh gunung, membuat Dika dan Sari merasa tubuh mereka semakin lemah, terperangkap dalam dimensi yang semakin mengerikan. Dari dalam tanah yang terbuka, makhluk-makhluk lain mulai muncul. Lebih banyak dari sebelumnya, semakin besar dan semakin menakutkan. Mereka adalah penjaga-penjaga ritual yang telah terperangkap dalam kesepian dan kegelapan selama berabad-abad. Sari menatap makhluk-makhluk itu dengan rasa takut yang semakin mendalam. "Dika, kita harus keluar dari sini. Ini bukan tempat kita." Namun, sebelum Dika bisa merespons, sosok makhluk yang lebih besar dari yang lain mendekat. Wajahnya penuh dengan bayangan gelap, dan saat ia berbicara, suaranya terdengar seperti desahan angin yang menusuk ke dalam jiwa mereka. "Kalian telah menginginkan kekayaan, namun tak tahu apa yang kalian korbankan. Sekarang kalian akan menjadi bagian dari kami terjebak dalam kegelapan selamanya." Dika merasakan tubuhnya terhimpit lebih kuat lagi. Setiap gerakan terasa berat, dan jiwanya terasa seperti ditarik ke dalam kegelapan yang tak berujung. Ia menatap Sari dengan rasa takut yang dalam, namun dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Mereka sudah terperangkap dalam kutukan yang tidak bisa dihindari. Sari menangis, air matanya jatuh di pipinya. "Dika, aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Apa yang kita lakukan salah?" Dika, meskipun hatinya hancur, mencoba untuk memberikan jawaban. "Sari, kita hanya ingin hidup lebih baik. Aku tahu ini salah, tapi
Kita sudah terjebak, Sari. Tak ada jalan kembali. Tiba-tiba, makhluk besar itu mengangkat tangannya, dan Dika dan Sari merasakan energi yang semakin kuat memasuki tubuh mereka. Mereka merasa seperti mereka ditarik ke dalam jurang yang sangat dalam. Sesuatu yang sangat gelap dan mengerikan, tak bisa mereka hindari. Dika merasakan dunia di sekelilingnya mulai memudar, hanya kegelapan yang menyelimuti mereka. Kami akan memberikan kekayaan yang kalian inginkan, kata makhluk itu dengan suara yang dalam dan menggema. Namun, kalian tidak akan mendapatkan apa yang kalian harapkan. Kekayaan ini datang dengan harga yang lebih besar dari yang kalian pikirkan. Kalian akan kehilangan lebih dari sekadar jiwa. Ketika kata-kata itu bergema, Dika merasa seluruh tubuhnya semakin terperangkap dalam kegelapan. Jiwa mereka mulai terpisah dari tubuh mereka, terikat pada kekuatan gelap yang menguasai Gunung Kelut. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan diri mereka, dan perasaan takut yang sangat dalam mulai menguasai mereka. Namun, saat-saat terakhir mereka dihadapkan pada kekuatan ini, sebuah suara bisikan lembut terdengar dalam hati Dika. Dika, Sari, ingat, kekayaan dunia tidak akan pernah bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Apa yang kalian pilih adalah pilihan yang tak bisa diubah. Suara itu datang dari dalam diri Dika, seperti sebuah kesadaran yang mencoba memperingatkan mereka. Namun terlalu terlambat. Kekuatan yang mengikat mereka semakin kuat, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri. Mereka terperangkap dalam ritual yang tak terhindarkan. Apa yang mereka pilih sebagai jalan keluar dari kesulitan mereka, kini mengubah mereka menjadi bagian dari kegelapan yang mereka tak bisa lihat, terperangkap selamanya dalam kekuatan pesugihan yang mengerikan. Mereka telah membayar harga yang terlalu mahal untuk mendapatkan kekayaan, namun harta itu tak dapat membawa mereka kembali. Dika dan Sari merasa seolah-olah dunia mereka terbalik. Tubuh mereka tidak lagi sepenuhnya milik mereka sendiri. Mereka bisa merasakan energi gelap yang semakin menguasai tubuh mereka, membanjiri setiap sel dengan kekuatan yang mengerikan. Mereka terjerat dalam sebuah dunia yang tak terlihat oleh manusia biasa, tetapi yang jelas mempengaruhi seluruh jiwa dan tubuh mereka. Rasanya seperti mereka sedang tenggelam dalam samudera gelap yang tak bisa ditembus, di mana suara-suara bisikan mulai mengisi kepala mereka, dan kabut yang mengelilingi mereka semakin rapat. Mata mereka terbuka lebar, namun mereka tidak bisa melihat apapun selain kegelapan yang menelan seluruh pandangan mereka. Para penjaga ritual, makhluk-makhluk gaib yang ada di sekitar mereka, terus bergerak, dan tubuh mereka seolah bercampur dengan bayangan yang semakin mengerikan. Setiap langkah makhluk itu terdengar seperti gemuruh dari dunia lain, dan suara tawa mereka semakin menguasai udara. Rasanya Dika dan Sari tidak bisa lagi bernapas. Mereka merasa seperti terjebak dalam sebuah dunia yang mereka tak pernah bayangkan akan mereka masuki. Tidak ada jalan keluar, kata salah satu penjaga. Suaranya bergema. Kalian telah memilih jalan ini. Kekayaan yang kalian inginkan sekarang ada di tangan kalian, namun dengan harga yang harus kalian bayar. Jiwa kalian. Kalian adalah bagian dari ritual ini sekarang. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Dika berusaha untuk bergerak, namun tubuhnya terasa sangat berat. Semua usahanya sia-sia. Dia hanya bisa menatap Sari yang berdiri di sampingnya, matanya tampak kosong dan penuh kebingungan. Meskipun ia bisa merasakan kehadiran Sari di dekatnya, ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak lagi membuat mereka benar-benar satu. Mereka berdua mulai merasakan adanya jarak yang semakin besar antara satu sama lain, meskipun mereka saling menggenggam tangan dengan erat. Sari, bisik Dika dengan suara yang hampir tidak terdengar. Aku merasa kita bukan siapa kita lagi. Sesuatu telah berubah. Sari tidak bisa menjawab. Matanya yang penuh dengan ketakutan hanya menatap Dika, seolah ia pun merasa terjebak dalam dimensi yang tak bisa ia pahami. Semua yang pernah mereka perjuangkan, semua yang mereka impikan, kini terasa semakin jauh. Mereka terperangkap dalam kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan. Semua hal yang mereka anggap penting, kebahagiaan, cinta, kebebasan, sekarang tampak seperti bayangan yang menghilang dalam kegelapan. Sementara itu, makhluk-makhluk gaib itu bergerak lebih dekat. Tubuh mereka semakin memudar hingga hanya menyisakan bayangan yang terhampar di sekitar altar.
Kalian telah melakukan pengorbanan, kata pemimpin makhluk itu. Suaranya terdengar lebih rendah dan lebih mengerikan. Kekayaan akan segera datang, namun kalian tidak akan kembali seperti dulu. Kalian tidak akan pernah melihat dunia yang kalian kenal lagi. Dunia ini, Gunung Kelut, akan menjadi rumah kalian yang baru. Kalian akan terikat di sini selamanya. Dika menatap makhluk itu dengan penuh kebingungan. Tidak mungkin, jawabnya dengan suara serak. Kami hanya ingin hidup lebih baik, kami tidak meminta ini. Pemimpin makhluk itu menyeringai, matanya yang kosong memancarkan kekuatan gelap yang begitu luar biasa. Kalian menginginkan kekayaan. Kekayaan ini datang dengan pengorbanan. Sekarang kalian memiliki apa yang kalian inginkan, namun harganya adalah jiwa kalian. Kalian akan hidup di dunia ini, terperangkap dalam kegelapan selamanya, menjalani kehidupan yang tidak bisa kalian kontrol. Setiap kata yang keluar dari bibir makhluk itu terasa seperti belenggu yang semakin mengikat Dika dan Sari. Mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan gaib yang mengendalikan tubuh mereka, menjauhkan mereka dari dunia yang pernah mereka kenal. Ini adalah jalan yang kalian pilih. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kekayaan yang kalian cari sudah ada di tangan kalian, namun dunia yang kalian kenal sudah hilang. Kalian akan menjadi bagian dari kami, para penjaga kekayaan ini. Tidak ada yang bisa kembali setelah memasuki dunia ini. Lanjut makhluk itu, suaranya seperti hujan yang membasahi tanah dengan gemuruh yang tak terhentikan. Tiba-tiba, Dika merasakan sebuah perubahan yang sangat mendalam dalam dirinya. Seketika, ia melihat gambaran dirinya di dalam kegelapan. Gambaran itu bukanlah dirinya yang dulu, tetapi sesosok makhluk yang lebih besar, lebih kuat, lebih gelap. Ia bisa merasakan diri dan jiwanya terikat dengan kekuatan yang sangat besar. Sesuatu yang sangat mengerikan mulai terbangun dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak bisa ia kendalikan. Sari yang berada di sampingnya tiba-tiba juga merasakan hal yang sama. Matanya berubah, penuh dengan kegelapan yang tidak bisa dipahami. Dika, aku merasa sesuatu yang aneh, kata Sari dengan suara yang berat dan serak. Matanya semakin kosong, tidak lagi mencerminkan dirinya yang dulu. Aku tidak tahu siapa aku lagi. Apa yang terjadi pada kita? Dika menatapnya dengan penuh rasa takut. Ia bisa merasakan perubahan itu, sesuatu yang besar dan tak terhentikan yang mengambil alih tubuh mereka. Mereka bukan lagi manusia biasa, tetapi sudah terjerat dalam kekuatan gelap yang sangat kuat. Jiwa mereka telah terikat, dan mereka tidak bisa kembali ke dunia mereka yang dulu. Kegelapan semakin mendalam. Para penjaga ritual mulai menghilang ke dalam bayang-bayang, dan Dika serta Sari terperangkap dalam dunia yang tidak mereka kenal. Mereka tidak tahu apakah mereka akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang mereka impikan, atau apakah mereka akan selamanya terjebak di Gunung Kelut, menjadi bagian dari kekuatan yang menguasai tempat itu. Dika dan Sari merasakan tubuh mereka semakin terhimpit oleh kekuatan gelap yang mengelilingi mereka. Mereka berdiri di tengah kegelapan yang menakutkan, tak tahu arah, tak tahu apa yang terjadi. Semua yang pernah mereka kenal, kehidupan mereka di desa, kebahagiaan sederhana mereka, terasa semakin jauh, seolah terhisap oleh kekuatan tak terlihat. Keputusan yang mereka buat malam itu telah mengubah segalanya. Jiwa mereka terikat dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat dari yang bisa mereka bayangkan. Mereka tak lagi bisa merasakan satu sama lain seperti sebelumnya. Sari berdiri di hadapan Dika, namun wajahnya tampak kosong, matanya tanpa cahaya, seolah-olah ia sudah kehilangan dirinya sendiri. Dika merasakan hal yang sama. Rasa takut itu begitu dalam, namun lebih dari itu, ada rasa kehampaan yang melingkupi mereka berdua. Mereka tidak tahu apa yang mereka alami. Apakah mereka masih hidup atau sudah menjadi bagian dari dunia yang tak pernah mereka impikan? Dika! Suara Sari terdengar serak, seperti suara dari tempat yang jauh. Aku merasa terperangkap. Aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Seperti ada sesuatu yang mencuri jiwa kita. Dika mencoba untuk bergerak, tetapi tubuhnya terasa sangat berat, seolah setiap gerakan diatur oleh kekuatan gaib yang tak bisa ia lawan. Sari, aku juga merasakannya. Kita sudah kehilangan semuanya.
Apa yang kita lakukan? Apa yang kita korbankan? Tidak ada jawaban yang datang dari Sari. Hanya keheningan yang menakutkan. Daika menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendiri. Mereka berdua terjebak dalam dunia yang berbeda. Dunia yang hanya bisa dihuni oleh makhluk-makhluk gaib dan kekuatan yang tak bisa dimengerti oleh manusia. Mereka tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, namun mereka merasa seolah-olah mereka berada di tempat yang berbeda, terperangkap dalam suatu dimensi gelap yang tak bisa dipahami. Tanpa peringatan, mereka merasa tubuh mereka digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar lagi. Dika dan Sari dipaksa berjalan tanpa bisa mengontrol langkah mereka. Mereka mengikuti bayang-bayang makhluk-makhluk itu, yang berjalan di depan mereka seperti pemimpin yang tidak tampak lelah. Setiap langkah terasa seperti beban yang lebih berat, tetapi mereka tidak bisa berhenti. Mereka dipaksa melangkah, mengikuti jalur yang tidak pernah mereka bayangkan. Sari menoleh kepada Dika. Matanya penuh dengan ketakutan dan kesedihan. Dika, apa yang akan terjadi pada kita? Kenapa kita tidak bisa berhenti? Apa yang mereka inginkan dari kita? Dika menatapnya, dan meskipun hatinya penuh dengan kebingungan, ia mencoba memberikan jawaban yang tak pasti. Aku tidak tahu, Sari. Aku tidak tahu. Tapi kita tidak bisa kembali. Kita sudah membuat pilihan ini, dan sekarang kita harus menghadapinya. Mereka terus berjalan, dipaksa mengikuti makhluk-makhluk itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, mereka tiba di sebuah tempat yang lebih gelap dan lebih terisolasi dari sebelumnya. Di depan mereka ada sebuah pintu besar yang terbuat dari batu hitam. Pintu itu tampak seperti pintu ke dunia lain. Ke dunia yang lebih gelap, lebih mengerikan dari yang mereka tahu. Makhluk-makhluk itu berhenti di depan pintu dan memberi isyarat pada Dika dan Sari untuk masuk. Dika merasa jantungnya berdegup sangat kencang. Ketakutan menyelimutinya. Apa ini? Apa yang ada di dalam? Tanyanya dengan suara serak. Namun tak ada yang menjawab. Makhluk-makhluk itu tetap diam, hanya memandang mereka dengan mata kosong yang penuh dengan kegelapan. Dika dan Sari saling menatap. Mereka tahu bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Ini adalah ujian terakhir. Mereka harus masuk ke dalam pintu itu, mengikuti takdir yang sudah mereka pilih meskipun mereka tak tahu apa yang akan mereka temui di sana. Dengan perasaan berat, mereka melangkah masuk ke dalam pintu tersebut. Begitu mereka melewati pintu itu, mereka merasa seperti terjatuh ke dalam kegelapan yang sangat dalam. Tubuh mereka terasa semakin ringan, seolah mereka terjun bebas ke dalam jurang yang tak terbatas. Tak ada suara, tak atas tak ada cahaya, hanya kegelapan yang menelan mereka. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di kejauhan. Cahaya itu semakin besar, semakin terang, hingga akhirnya mereka bisa melihat dengan jelas. Mereka berdiri di sebuah ruangan besar yang tampak seperti ruang tanpa batas. Di dalam ruangan itu, ada sebuah cermin besar yang berdiri tegak di tengah ruangan. Cermin itu memancarkan cahaya yang sangat terang, namun saat Dika dan Sari memandang ke dalamnya, mereka merasa ada sesuatu yang aneh. Dika, suara Sari terdengar sangat lirih. Apa yang terjadi? Ini seperti tempat yang sangat asing. Dika memandang cermin itu, dan tiba-tiba bayangan mereka muncul di dalamnya. Namun, ada sesuatu yang sangat berbeda. Bayangan mereka tidak lagi tampak seperti diri mereka yang dulu. Mereka tampak lebih gelap, lebih asing. Seolah mereka sudah terinfeksi oleh dunia yang mengerikan ini. Apakah ini kita? Tanya Sari, matanya penuh dengan kebingungan. Apakah kita sudah berubah? Dika merasa perasaan yang sama. Mereka tidak lagi mengenali diri mereka. Mereka telah terperangkap dalam dunia ini, dan dunia ini telah mengubah mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka masih manusia lagi, atau apakah mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mengerikan dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Tiba-tiba, suara yang dalam dan menggema terdengar dari dalam cermin. Kalian telah menginginkan kekayaan dan kehidupan yang lebih baik. Namun, kalian harus menerima kenyataan. Kalian telah menjadi bagian dari dunia ini. Kekayaan yang kalian terima adalah kekayaan jiwa.
dan jiwa kalian kini terikat dengan kami. Kalian akan hidup di dunia ini selamanya, menjadi penjaga kekayaan yang kalian dambakan. Dika dan Sari merasa tubuh mereka dipenuhi dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Mereka tidak bisa bergerak, hanya bisa melihat bayangan mereka yang terperangkap di dalam cermin, seperti benda mati yang tak lagi memiliki kehendak. Mereka telah kehilangan segalanya, jiwa mereka, masa depan mereka, dan kehidupan yang pernah mereka kenal. Mereka sekarang terperangkap dalam dunia ini, menjadi bagian dari makhluk-makhluk gaib yang telah mengikat jiwa mereka dalam ritual pesugihan yang mengerikan. Tidak ada jalan untuk kembali. Kekayaan yang mereka impikan telah datang, tetapi dengan harga yang tak terbayangkan. Jiwa mereka akan terikat di sini, di Gunung Kelud, selamanya.